FOMO dalam kondisi politik itu justru dibutuhkan. Betul. Gitu. Karena artinya tidur sampai tidur lagi itu semuanya berhubungan sama politik. Betul. Dan ketika kita jadi FOMO sama itu, menurut saya itu baik gitu. Nah, apapun intensinya, apakah karena dia pengen bikin konten, dapat likes dan lain sebagainya, selama tujuan utamanya adalah untuk juga membuat masyarakat teredukasi, masyarakat tercerahkan, menurut saya nggak masalah. Gitu. Karena tapi kalau kita bicara anak muda dan politik di luar sistem yang sekarang turun ke jalan, yang mereka bersuara lewat media sosial dan digital. Nah, gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya seberapa jauh bisa mengubah berpengaruh terhadap keadaan. Dan kalau kita lihat kan sekarang tuh banyak anak-anak muda yang udah berani turun ke lapangan bersuara, baik lewat media sosial ataupun secara langsung berorasi. Apa sih yang menggerakkan mereka? Apakah mereka memang sudah muak dengan negeri ini atau memang ada pengaruh-pengaruh konten lagi-lagi? Ya. Oke, itu kita memang seringkali dihadapi pada masa-masa apa ibaratnya ya, kata orang selektivism. Jadi aktivisme yang dimulai dari media sosial. Entah itu karena FOMO, entah karena dia melihat ada influencer yang kemudian menyuarakan juga dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, balik lagi, kita bisa menggunakan apapun dan FOMO dalam kondisi politik itu justru dibutuhkan. Betul. Gitu. Karena artinya kita terpanggil untuk mau peduli sama kehidupan kita. Betul. Pada akhirnya kan semua urusan kita dari tidur sampai tidur lagi itu semuanya berhubungan sama politik. Betul. Ibaratnya naik transportasi publik ke kantor gitu. Milih transportasi aja politik. Milih transportasi aja politik kan. Itu artinya hasil dari kebijakan publik. Dan ketika kita jadi FOMO sama itu, menurut saya itu baik gitu. Nah, apapun intensinya, apakah karena dia pengen bikin konten, dapat likes dan lain sebagainya, selama tujuan utamanya adalah untuk juga membuat masyarakat teredukasi, masyarakat tercerahkan, menurut saya nggak masalah gitu. Karena dari situlah justru kita akhirnya bisa memobilisasi orang-orang untuk peduli dengan politik lebih dalam. Mungkin bisa mulai dari FOMO, muncul kesadaran kolektif. Itu, itu dia. Jadi nggak apa-apa nih, zoner FOMO aja dulu, ya kan? FOMO aja dulu, narsis saya dulu. Mungkin dari situ nanti justru jadi pengen tahu tentang politik itu seperti apa. Asik juga ternyata. Ada yang salah nih kayaknya di negeri ini misalkan gitu kan. Sehingga muncul kesadaran kolektif dan muncul pergerakan pada akhirnya gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa lihat dari kondisi aksi yang terjadi hari ini belakangan gitu kan. Meskipun kata orang, ini influencer yang kemudian menggerakkan dan lain sebagainya. Tapi justru dari situlah kita bisa melihat bahwa masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang teredukasi, akhirnya menimbulkan gerak di bawah, di bawah rumput, gerak-gerak di akar rumput. Dan itu yang juga akhirnya direspon gitu kan sama partai politik, direspon sama DPR. Betul. Apa itu tanda bahwa gaya perpolitikan atau gaya pergerakan di Indonesia berubah dari yang tadinya mengandalkan orasi, dari yang tadi mengandalkan media massa, sekarang benar-benar mengandalkan media sosial. Ke media sosial. Menurut saya akhirnya serupa, tapi medianya yang berbeda. Medianya doang yang berubah. Karena kan kalau kita bicara soal orasi di atas mobil sound gitu ya biasanya. Dulu saya ingat juga pernah jadi ketua BEM gitu kan. Orasi. Ikut-ikut aja. Itu kan yang membakar semangat massa adalah orasinya, ibaratnya kata-katanya kan. Isinya. Pesan-pesan itu. Betul. Kalau dulu medianya adalah mobil sound, mungkin sekarang medianya media sosial gitu. Jadi yang berbeda adalah kita kalau dulu bisa harus melihat orasi itu di depan mobil sound, kita bisa melihatnya di rumah masing-masing sekarang. Gitu. Tapi kan sama sebenarnya, yaitu narasinya atau suara-suara yang disampaikan kepada publik gitu. Nah Zoner, saat ini kita juga sudah kedatangan Arief Maulana, Wakil Ketua Advokasi YLBHI. Kita langsung aja, silakan bergabung Mas Arief Maulana. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol soal mungkin penangkapan ya yang lagi rame juga nih ya. Halo Mas Arief. Halo Bang Arief. Sehat. Fitri, silakan Mas Arief. Makasih sudah hadir di Daily Buzz. Nah ini mumpung Mas Arief sudah hadir nih ya kan. Gimana nih kalau Mas Arief sendiri melihat pergerakan anak muda nih dalam aksi-aksi kemarin nih? Apakah mereka merupakan gerakan yang istilahnya masih masing-masing ataukah yang sudah terstruktur sebenarnya tapi memang masih mungkin diragukan atau bagaimana gitu? Ya, saya pikir kalau kita bicara gerakan anak muda ya hari ini dalam protes, kritik, dan penyampaian pendapat di muka umum yang hari ini kita saksikan terakhir beberapa waktu yang lalu 25 sampai mungkin akhir Agustus, ya kita melihat hal yang positif ya terkait dengan anak muda yang sudah
mulai untuk kemudian bicara tentang hak-haknya sebagai warga negara, ya, mulai kemudian melek secara politik dan menyampaikan pendapatnya mengenai kondisi bangsa dan negara yang hari ini memang ya jujur harus kita katakan memprihatinkan, gitu ya. Dan saya kira kita tidak hanya bisa melihat kemarin saja, 2019 atau kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, ketika Mas Manik ini masih mahasiswa dan jadi presiden masih di atas mobil sound gitu. Masih orasi-orasi. Saya juga menjadi saksi saat itu bagaimana anak-anak muda kemudian bicara penolakan soal pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga penolakan terhadap undang-undang yang mengancam kebebasan sipil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sejak saat itu saya pikir gelombang gerakan anak-anak muda untuk kemudian bicara kritis gitu ya terkait dengan kondisi kebangsaan itu mulai tumbuh. Dan saya kira kita tidak heran dengan itu, karena memang bangsa ini lahir, kemerdekaan Indonesia itu bisa dicapai karena perjuangan anak muda. Ya, termasuk ada Perhimpunan Indonesia, ada Budi Utomo, bahkan kemudian sampai Sumpah Pemuda dan kemerdekaan kita. Jadi negara ini bergerak karena anak muda sebenarnya. Jadi nggak boleh disepelekan peran-peran anak muda ini ya. Walaupun sekarang kayaknya masih dianggap anak muda tahu apa sih soal politik. Bahkan kemarin ini kan yang lagi viral tuh Abigail itu kan sempat diwawancara oleh TV asing, dan kaget banget lihat komen-komennya tuh justru banyak yang bilang masih dangkal analisanya. Nah, menghadapi suara-suara miring kayak gitu sebagai anak muda tuh gimana nih Mas? Kalau saya selama ini menanggapinya bahwa pertama, suara-suara yang muncul itu juga sebenarnya adalah suara yang diupayakan untuk membuat kita jadi tidak lebih percaya diri gitu. Apa yang akhirnya terdampak adalah ya nggak banyak orang-orang yang mau menyampaikan pendapatnya. Itu sebenarnya adalah pembungkaman secara tidak langsung gitu. Dan menurut saya apapun narasinya, apapun yang disampaikan itu valid, karena itu adalah pengalaman yang dia rasakan sebagai individu gitu kan. Kemarahan-kemarahan yang diluapkan secara individu, mau dia analisa ataupun kritik dan tidak kata dalam tanda kutip ya, atau quote and quote memberikan solusi, itu tetap penting gitu. Negara ini membutuhkan kritik dari masyarakat, membutuhkan kritik dari orang-orang muda supaya negara ini paham mana yang salah, mana yang benar gitu. Karena kalau anak mudanya juga dituntut untuk ngasih solusi, kita nggak digaji sama pajak gitu. Justru harusnya digaji sama pajak yang kasih solusi gitu sih. Iya, benar. Nah, kalau Mas Arif sendiri gimana? Iya, saya kira ketika kemudian anak muda berpendapat, berbicara, kalau dianggap masih dangkal ya namanya anak muda ya. Pengalamannya kan masih baru dan itu berdasarkan, saya setuju ya apa yang disampaikan Manik ya. Basisnya pengalaman, kemudian pengetahuan anak muda yang mungkin berbeda dengan yang sudah senior citizen begitu ya. Senior citizen. Menarik. Dan saya pikir kemudian yang kemudian harus diapresiasi justru ketika mereka sudah berani untuk berpendapat begitu ya. Selama ini di Indonesia ini sangat feodal. Feodal. Orang kalau muda, orang kalau masih umurnya belum 40 tahun, belum kelihatan bapak-bapak, dianggap tidak kompeten untuk berbicara soal isu tertentu. Tidak kompeten untuk bicara isu politik. Tidak boleh mengkritik. Nah, makanya itu yang terjadi dalam aksi-aksi beberapa hari kemarin.